Bicara kembali lagi bersama aku, Mia. Dan hari ini kita bakalan ngobrol banyak tentang apa yang lagi hits sekarang-sekarang, yaitu remote work. Nah, cara kerja yang emang makin sini tuh makin fleksibel karena bisa dilakuin di mana aja dan kapan aja. Nah, kalau dulu kita tuh sering ngebayangin kalau kerja itu harus dari kantor. Tapi sekarang ternyata banyak banget orang yang bisa kerja dari mana aja, bahkan lintas negara ataupun lintas kota. Dan menariknya, narasumber kita kali ini tuh berasal dari alumni Universitas Siliwangi yang sekarang punya pengalaman langsung di bidang ini. Bersama saya Teh Ai Siti Mardia. Halo Teteh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya, Mia? Alhamdulillah aku baik banget hari ini dan aku senang banget karena bisa punya kesempatan ngobrol sama Teteh di sini. Di Siniar Teman Bicara yang digagas oleh UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi. Yeay. Teteh makasih banyak ya udah mau ngeluangin waktu ke sini. Dan kalau misalkan kita langsung to the point aja kali ya Teh ya. Nah, mungkin teman bicara juga penasaran apa sih sebenarnya remote worker tuh dan kayak gimana sih kalau misalkan Teteh bisa jelasin secara sederhana deh. Oke, great question ya. Jadi sebenarnya remote worker itu, remote workingnya deh ya, kita bahas dari remote workingnya. Remote working itu adalah mode kerja. Intinya kayak kerja tapi remotely, which is jarak jauh. Jadi you can work from anywhere, nggak harus ngantor, nggak ada kewajiban ngantor karena your office is your laptop. Jadi kalau remote worker tuh banyak yang mensalahartikan remote worker tuh sebagai profesi, padahal it's not a profession. Itu kayak mode kerja aja gitu. Profesinya bisa segala macam, bisa kayak marketer, social media manager, kayak aku virtual assistant atau anything kayak gitu. Jadi remote worker tuh ya orang yang kerja tapi mode kerjanya jarak jauh kayak gitu. Oke, berarti Teteh sebagai virtual worker assistant. Yes, gimana virtual tuh? assistant. Jadi secara singkat sebenarnya ini quite apa ya? Confusing juga sih ya, virtual assistant. Banyak yang berpikir juga virtual assistant tuh gimana sih kayak AI atau apa gitu kan. Karena it is virtual tapi assistant. Jadi sepemahaman aku setelah aku berkarir di bidang ini selama mau menginjak 3 tahun. Jadi virtual assistant tuh adalah kita memberikan asistensi baik itu administratif ataupun kreatif gitu. Kalau misalnya administratif ya kayak admin, operations, executive assistants. Kalau kreatif misalnya kayak bikin desain, social media, atau bikin poster kayak gitulah ya. Hal-hal yang berbau kreatif. Berarti tapi kalau aku sekarang niche-nya di administratif, operationals and executive assistant. Jujur sebenarnya aku agak asing sih Teh. Bukan agak lagi, emang asing karena yang Teteh sebutin tadi tuh belum pernah aku dengar sebelumnya. Tapi aku tuh sering banget dengar di TikTok katanya, nih siapa yang mau kerja remote katanya gajinya tuh 2 digit per bulan atau gitu loh. Gajinya dolar. Itu bener gak sih? Kalau yang di TikTok itu? Yes, I can say that it is true. It's true gitu. Kayak kalau misalnya kliennya dari luar negeri, which is kayak kurs kita juga kan berbeda ya. Kayak misalnya gajinya dolar, tapi kita hidup stay di Tasik dengan pengeluaran rupiah daerah. Bayangin ya guys. Beda banget pasti. Ya kalau disebut lebih besar ya lebih besar gitu. Tapi pasti ada rate standarnya juga ya. Maksudnya gini, virtual assistant itu atau misalnya orang-orang luar itu nge-hire orang dari Asia to work remotely for them gitu. Because SDM cost kita tuh rendah. Kayak gitu. Misalnya gini, kalau misalnya perusahaan Amerika ngebayar sebulan $1,500, bayangin deh, jangan deh, $1,000 deh ya. Dolar misalnya 16.000 berarti 16 jutaan gitu ya, if I'm not mistaken. 16 jutaan tuh kayak murah. Tapi kalau posisinya kita yang dapat itu, bayangin kayak 16 juta misalnya, 16 juta per bulan. Itu kan gede banget. Ya big amount lah ya untuk kita yang hidup di daerah. Jadi aku juga sering share juga sih ini ke orang-orang bahwa ini tuh big chance gitu, big opportunity untuk orang-orang daerah terutama ya, yang kayak kita tuh kayak kita ada akses internet, kita bisa work from anywhere, dan kita dapat income yang tidak dibatasi dengan letak geografis. Mereka tuh gak akan mikir kayak, oh kamu tinggalnya di Tasik, UMK-nya segini, jadi gaji kamu segini. No, tapi they have like ASEAN rate gitu atau Indonesian rate kayak gitu. Tapi susah nggak sih itu sebenarnya jadi remote worker?
Sebenarnya it depends ya. Maksudnya pertama tergantung kerjaannya. Jadi kerjaan itu kan macam-macam ya. Iya. Macam-macam, kayak aku berarti lebih ke admin. Aku sekarang posisinya sebagai personal assistant. Personal assistant to operations and events di perusahaan AI coaching. Gitu. Perusahaan AI coaching? Iya, jadi perusahaan aku tuh kayak dia fokus di outsourcing sebelumnya. Road company-nya, outsourcing tuh kayak, jadi gini, core company-nya itu adalah outsourcing. Outsourcing itu kayak misalnya kamu punya bisnis, terus kamu butuh pegawai, ini pakai aja perusahaan kita, gitu, perusahaan outsourcing kayak gitu ya kan. Nah terus merambah mereka juga punya tech company. Selanjutnya, karena tech company-nya itu relate dengan AI, jadi produk-produk yang mereka keluarkan itu relate dengan AI, jadi mereka bikin company lainnya yang masih serumpun satu ekosistem di AI coaching. Jadi kita memberikan pelatihan kepada para eksekutif kayak direktur, CEO, COO, ataupun business owners, entah itu bisnisnya small business ataupun big company ya, untuk pengintegrasian AI di company mereka. Jadi kita produknya coaching, kayak workshop, misalnya workshop bikin AI agent untuk universitas. Ya, it's possible. Misalnya workshop cara menggunakan AI untuk marketing di bank, kayak gitu. Jadi kita kasih kelasnya, kita latih mereka kayak gitu. Aku kan personal assistant tuh event dan operations. Jadi aku ngebantu bagian event dan operation untuk melaksanakan workshop kayak gitu. Jadi aku misalnya ada event di Dubai nih, yang aku lakukan adalah pertama, gimana sih kayak kita aja kayak ngadain event gitu loh di sini, kayak oke, berarti aku harus nyari kayak kalau di sini kan kayak fotokopi dan printing gitu ya. Jadi aku riset kayak fotokopi dan printing, karena kita misalnya eventnya di misalnya di salah satu hotel A gitu ya. Di hotel A, aku cari riset kayak printing shop near misalnya Ritz Carlton Doha gitu misalnya ya, atau di Dubai, Ritz Dubai. Jadi aku reach out mereka, aku kasih inquiry kayak, aku my needs adalah aku butuh printing banner, butuh printing table untuk dinner, anything misalnya. Sampai goal, sampai kayak bukan H-1 jam ya, 1 jam sebelum event harus make sure bahwa table cards-nya, printingnya, bannernya itu sampai di lokasi. Udah ada di sana gitu ya? Ya, jadi assisting hal-hal ya operations gitu ya. Tapi itu dari jarak jauh? Yes. Dan itu bisa? Yes. It was successful. It was successful event. Jadi kayak last month ya, I can say it's February, kita ngadain workshop yang tadinya workshop, tapi gara-gara situasi tertentu kita gak bisa workshop, akhirnya kayak what is that? Leadership dinner. Jadi leadership dinner tuh kayak networking event gitu loh. Kayak misalnya para business owner itu kayak diundang, ngumpul, free. Kita kayak catch up dengan mereka, bukan kita ya, bukan aku. Bukan aku, tapi the CEO dari perusahaan aku catch up sama mereka, terus kayak ngobrol-ngobrol, yang akhirnya nanti tuh bakal di reach out untuk ikutan kelas kita. Nah kayak gitu. Jadi kayak dinner, kita koordinasi dengan hotel gitu, kayak gitulah. Kayak mirip-mirip sama kalau di sini mah ya, event organizer gitu gak sih Teh? Cuma jarak jauh gitu. Iya, tapi kan kalau event organizer itu kayak ngurusin event-eventnya orang ya. Kalau kita tuh kayak built in di company-nya. Jadi company kita menyediakan produknya adalah AI coaching. Terus ada bagian event and operations untuk ngehandle operation dan event di si workshop kita kayak gitu so far. Jadi kalau ditanya is it hard or no? Of course there will be challenges. Setiap pekerjaan pasti ada challengesnya. Tapi it depends posisinya seperti apa. Pasti tiap orang beda-beda gak sih? Kayak pasti. Social media manager, marketer, graphic designer. Aku gak bisa menyamaratakan gitu challengesnya. Tapi aku mau generalisasi nih untuk remote workernya nih ya kan. Pasti kayak karena semuanya kerjanya remote, ada beberapa challenges yang menurut aku kayak kayaknya ini challenge deh gitu ya. Kayak misalnya motivasi, karena we work from anywhere, there is no people control you like directly. Beda loh kayak kalau kita ngantor, kayak misalnya ngantor nih, misalnya di perpus gitu ya. Misalnya Ibu Lelis, misalnya di sini ada Bapak gitu ya.
agak ada feeling kayak kita harus selesai karena nanti bakal misalnya diminta di follow up atau segala macam. Ada pressure itu kan yang membuat kita disiplin. Tapi because we work remotely, itu lebih kayak membutuhkan independensi dari diri kita sendiri. Meskipun pasti ditagih, tapi kan kayak apalagi kalau di rumah ya kayak aduh nemu kasur bawaannya pengen rebahan aja ya. Pengen rebahan aja, males, ngantuk gitu. Itu sih kayak the challenge. Sama adaptasi tools because we work remotely. Our office is on the laptop. Jadi pasti banyak banget tools yang digunakan. Banyak banget, dan itu tuh kayak kita harus adaptif sih. Mau nggak mau harus bisa menguasai semuanya ya. Yes. Kalau enggak ya kita left behind gitu, kayak tertinggal. Ternyata banyak banget tantangannya. Jujur, kayak kirain cuma kalau misalkan kita kerja remote tuh ya udah tinggal ngerjain aja gitu kan. Tinggal ngerjain apa yang disuruh. Terus kita ngehandle apalah tools yang kayak tadi. Ternyata tekanannya bukan dari situ ya Teh ya. Pressure-nya bukan dari situ doang, tapi dari apa? Tadi disiplin, rasa disiplin dari diri kita sendiri juga. Independence The most challenging apa Teh selain itu? Yang paling pas pertama ya, because karena kan kita we cope ya, karena apa sih makin kesini makin belajar. Pertama tuh kayak cara kita berkomunikasi. Maksudnya language barrier of course gitu, karena kan kita menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi beda lah gitu ya apa yang udah aku pelajari sama in reality. Kayak gitu kan? You can feel that ya. Yes, I can feel it. Jadi kayak lebih bukan cuma language-nya. Language-nya pasti ya ada language barrier, tapi the way we communicate. Because my boss is New Zealand, orang New Zealand. Dan kita orang Asia. Kayak the way we communicate itu different, tapi we have to make sure that our communication runs smoothly and effectively. Sementara stylenya orang Asia itu, stylenya ya, sampai sekarang sih ini it's my struggles. Kita tuh kayak story first, baru jawab. Misalnya kayak, do you think it is good? Kita tuh bakal kayak, oke. Jadi kalau menurut rapat kemarin kan Bapak bilang gini, terus gini. No, mereka tuh gak suka kayak gitu. Mereka suka yang langsung mereka to the point kayak, gitu. What do you think about this? I think it is good. Baru ceritain why-nya. Why, because bla 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 bla. Kalau dia nanya, kok bisa sih kayak gitu, baru kita telling the story. Aku struggle sih sampai sekarang. Soalnya kayak we need to be fast. Kita harus cepat. Betul. Karena we work remotely, harus cepat. Kita tuh result oriented. Apa itu Teh? Result oriented itu kayak mana hasilnya? Jadi berbasis hasil gitu loh. Kita gak cuma bilang kayak, ya aku kan udah ngerjain ini itu. Tapi mana hasilnya gitu mana hasilnya? Karena kan mereka juga gak mau gambling. Kayak mereka ngasih kita task, tapi kita kayak gak melakukan itu sesuai deadline atau apa ya. If there are challenges, ya tinggal komunikasikan aja gitu. Kayak gitu. Aku struggle sih sampai sekarang. Tapi Teteh punya temen gak yang dari sana? Dari mana? Dari tempat Teteh kerja deh. Ya, I have friends, ada. Jadi karena perusahaannya itu kebanyakan orang-orangnya Filipina, yang bukan satu tim ya, beda divisi sih sama aku, karena dia di bagian tech company-nya. Ya ada orang Filipina, ada orang Bali juga. Ada orang Bali juga. Tapi kalau misalkan Filipina kan masih Asia ya Teh ya. Itu gimana cara komunikasinya? Ya pakai bahasa Inggris tetap ya. Pakai bahasa Inggris, tapi aku juga belajar ya. Karena fun fact, it's not a fun fact sebenarnya guys. Fun fact-nya tuh kayak mereka tuh udah duluan terjun ke dunia kayak gini tuh, mereka tuh udah duluan. Jadi kita tuh orang Indonesia tuh kayak, kamu kemana aja gitu. Jadi I learn so much from them juga sih. Aku belajar kayak the way mereka communicate, the way mereka ngerjain tugas, progress, follow up, gimana caranya meet expectation dari perusahaan, dari bos kayak gitu. Pernah merasa tertinggal nggak Teh sometimes? Oh my God, that question hits me a lot. Because that was my feeling at the first time aku masuk ke dunia ini. Itu tuh kayak feeling pertama aku tuh, first aku merasa ini treasure, kayak harta karun. Aku bisa kerja kayak gini tuh menurut aku harta karun, karena aku gak
menemukan satu orang pun di sini circle aku yang bekerja seperti aku, kayak gitu. Like we work remotely to company yang di luar gitu ya. Terus aku merasa itu harta karun, tapi in the other side juga aku merasa kayak, aduh gila sih, ini aku kemana aja sih, kayak how come sih aku nggak tahu terus kayak gini, how come sih aku nggak tahu bahwa dunia tuh udah sampai sini loh, industri tuh udah sampai sini loh, sementara yang aku tahu kayak, oh itu jauh banget sih dari kayak sini, dari Indo ya kalau dibandingin. Jauh banget, I mean kayak jauh banget bagaimana pemahaman aku tentang industri sebelumnya, I see. dan kayak pemahaman aku setelah aku terjun, kayak itu jauh banget. Kayak kalau misalnya aku melihat gitu ya, kayak karena mungkin ya berbeda juga ya, karena kita negara berkembang dan juga ada yang lainnya negara-negara maju gitu. Cara bisnis beroperasi itu di kita tuh kayak masih mostly manual, kayak banyak yang manual gitu. Padahal di luar tuh kayak mereka tuh kayak, oh kita pakai tools ini, kita pakai tools ini gitu. Dan mereka emang ya perusahaannya kayak willing to pay, like subscribe tools, aplikasi, website kayak gitu. Jadi ketika masuk ke ekosistemnya itu kayak it's quite a challenging adaptation for me. But it was amazing. I feel kayak aku merasa kayak ya namanya grow ya, pasti ada pain-nya, but we gain juga kayak gitu. Kayak gini, dulu aku pernah dengar quotes, bukan quotes sih, kayak iklan. Ya, apa itu? Yang no pain no gain itu loh, tahu nggak? Yeah, it's really true, you know. Kan? Itu beneran Teteh merasakan itu ya, no pain no gain. Bener banget sih, kayak we need to take an action, even though like it is a pain. It is a pain, yeah, I know, but it's a good pain. It's a good pain, maksudnya kayak gini, daripada aku merasakan pain yang kayak sayang banget ya kamu harus merasakan ini. Lebih baik kayak I choose the pain. I see. I choose the pain, kayak aku tahu kerja kayak gini tuh pasti mental aku kayak agak sedikit aduh gimana, merasa tertinggal segala macam, kayak harus belajar lebih, kayak habis kerja tuh aku harus review lagi, ngotak-ngatik segala macam cara biar aku bisa tetap stay di industri ini gitu. Tapi but I choose the pain gitu. Bedanya kalau misalnya menerima pas aja, ya udah painnya apa aja deh, misalnya kayak yaudah income aku segini aja deh, misalnya kayak ya udah aku kerja yang ada aja deh, itu kan pain yang kayak kita nggak milih gitu. Tapi I choose the pain, jadi gak apa-apa. Aku tahu gitu, I know the consequence for this. Jadi kakak lagi. It's okay. Jadi teteh fine aja ya kerja kayak gini sekarang. Bukan fine aja sih kayaknya, tapi lebih ke fine banget. Enjoy sih ya, meskipun ya banyak challengesnya, banyak sih. Tapi enjoy. Did you ever imagine that you would work like this? Oh, it's never on my plan. Karena ceritain please. Karena kan aku tuh kan dari kecil tinggal di Tasik. Aku kabupaten ya, apalagi kabupaten. SD, SMP, SMK aku kabupaten. Tiba-tiba kuliah juga di still sini in Tasikmalaya, meskipun di kota ya. Jadi kayak ruang lingkup aku, pemahaman aku, perspektif aku tuh masih kayak ya udah di situ-situ aja. Kayak gitu. Jadi aku karena kita tidak punya prior knowledge nih tentang ternyata it's possible to work remotely untuk company di luar, bisa kerja dari mana aja, karena gak ada prior knowledge kayak gitu. Jadi kayak I never expected myself for being a remote worker like in the future. Bahkan aku juga startnya itu setelah aku kerja dulu di sini gitu. Tata sempat kerja dulu di sini. Tapi ya di sini di Unsil. Oh iya. Iya, sempat magang-magang gitulah habis lulus gitu pas fresh grade. Tapi Teteh kan dulunya ini ya pendidikan bahasa Inggris ya. Kok bisa sih? Spill dong. Justru menurut aku menurut aku kayak ini tuh berkat aku kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris. Karena kita tuh kan belajar bahasa Inggris yang mana sebagian besar di dunia ini orang-orang memakainya gitu ya. Jadi perspektif itu ngaruh. Kayak aku bisa riset, aku bisa tahu tentang informasi-informasi seperti ini tuh gara-gara ya secara literasi gitu ya. Jadi aku bisa mengakses informasi-informasi yang tidak dipublish dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi kayak kayaknya aku pernah lihat deh kayak orang-orang misalnya bule-bule kerja
di Batu Karas atau di Bali gitu. Kan kita questioning ya. Questioning kayak sebenarnya mereka tuh kerjanya apa kan? Iya banget lagi. Jadi jurusan aku tuh jadi big trigger banget sih. Karena ya tahu bahasa Inggris kayak gitu. Soalnya emang sih Teh penasaran banget sama orang-orang yang suka traveling dari luar sih. Soalnya dulu kan aku juga pernah tuh pergi ke Borobudur, terus lihat orang-orang asing kayak kok mereka waktu ngobrol nih ya, nyoba ngobrol, ternyata mereka tuh hobinya traveling. Terus aku tuh penasaran, uangnya dari mana? Iya kan? Kayak kok bisa gitu ya? Kok bisa sih kayak ternyata Teteh juga adalah bagian dari mereka ya. Keren banget. Semoga ya ininya makin naik. Amin. Tapi sejauh ini yang Teteh rasakan, is there a biggest difference between kerja di kantor sama jadi remote worker? Oh, yeah, it's quite big. The difference-nya What is it? big. Karena pertama dari penguasaan tools itu kayak beda banget sih. Kayak misalnya even cara kita menggunakan Google Workspace. Pas aku kerja di kantor di sini ya, dan pernah beberapa kali juga magang di yang lain, penggunaan Google Workspace-nya tuh beda banget gitu. Kayak kita mah Google Workspace tuh sebagai ini, tapi pas kerja working remotely ternyata ada hal lain gitu yang perlu aku explore kayak gitu. Terus independency, kayak kemandirian juga dituntut itu. Kalau misalnya di kantor kan kadang mungkin ya ada sisi malas kita yang kayak udahlah nunggu di follow up gitu. Kayak gitu kan. Oh ya udahlah kan belum deadline. Oh ini udah over deadline tapi gak ditanyain, yaudah it's okay gitu. Tapi kalau we work remotely karena ya kita harus tetap perform. Gimana caranya kita ngasih tahu ke orang-orang kantor bahwa kita tetap perform, kita tetap kinerja kita tetap bagus ya, progress, result, tetap engage sama mereka ya, itu it's important gitu. Kalau di kantor kan kadang mungkin kayak yaudah yang penting aku rapat hadir kelihatan, mungkin ya karena I've been there. Aku juga pernah kayak gitu. Oh yang penting aku rapat, dengerin. Kalau nanti ditanya tentang apa, yaudah aku tinggal nanya lagi ke teman gitu kan. Enggak, di sana enggak, kayak ya karena kita harus pace-nya itu cukup cepet sih. Jadi itu juga ya difference-nya sih itu sih. But how do you still disciplined without a fixed office environment? Jujur, kalau ditanya disiplin, aku bukan yang disiplin banget gitu ya. Kadang aku juga cheating dikit lah gitu ya. Tapi it's important to know kayak pace-nya kayak gimana kerjanya. Kayak misalnya aku suka cheating juga. Aku kayak misalnya beberapa menit tidur. Karena aku tahu kayak there is no on my plate. Gak ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Jadi kayak pace-nya lagi santai nih, yaudah aku tidur beberapa menit gitu, aku timer gitu. Terus atau kita misalnya udah nge-follow up, tinggal nungguin kayak gitu. Kayak gitu sih. Aku juga nggak yang 100% disiplin banget gitu. Tapi ada beberapa hal karena I know people tend to fight. No, I mean like tend to do negative things easily. Kayak pasti kalau melakukan hal-hal negatif tuh kan kayak mudah banget ya, beda dengan melakukan hal positif. Jadi aku lebih preventif sih. Preventifnya kayak aku bikin list to do. Jadi list to do diri aku hari ini seperti apa. Misalnya kayak list to do aku, sekarang aku kerja sampai jam 2, setelah itu aku ke perpus, di perpus ngapain, beresin kerjaan ini karena I have my own self project juga kayak gitu. Terus kalau di kerjaan ya bikin list to do dulu. Pertama kita ngecek dulu laptop ke project management tools, kira-kira tas apa. Selanjutnya cek email, di email ada apa. Jadi setelah pas kita meeting nih harian sama bos kita kayak we know the updates gitu. Harus kayak gimana segala macem gitu. Dan harus jaga boundaries juga sih. Maksudnya jaga boundaries itu kayak jam 2 selesai. Ya udah selesai dulu gitu ya. Gitu. Tapi Teteh pernah ngerasa burnout gak sih? Atau ngerasa kayak kesepian banget aku kerja remote kayak gini gitu, gak punya temen? Yes, of course. Gimana? Pertama burnout tuh pas kayak kita masuk kayak ke perusahaan baru itu pasti burnout karena there's so many things that we need to learn. Banyak banget yang harus aku pelajari. Toolsnya, ekosistemnya, sistemnya, the people. Aku harus tahu kayak she is quite sensitive atau she is quite open-minded. Juga ya kalau misalkan kita jadi remote worker. Yes, we need to understand the tone gitu. Kayak kita nge-message itu kayak full emoticon biar tidak misunderstanding. Nah, kayak gitu. Itu
hal yang aku lakukan. Terus bentar ngeblank. Ya, itu quite burnout karena ya namanya it is the first experience, pasti kita struggles. Yang kedua, lonely itu kayak one of my biggest challenge. Serius? Sure, I'm sure that's one of my biggest challenges. Karena aku tuh orangnya extrovert. I love meeting people. Aku suka banget ketemu orang-orang, kayak gitu, ngobrol, belajar orang baru, ikut kegiatan-kegiatan. Aku suka banget. Tapi tiba-tiba kayak I have to stay being disciplined from kadang 5 a.m. atau 6 a.m. until pokoknya 8 hours a day. Stay on the laptop, being at home. Paling ngobrol sama mama bapak aku doang gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang ya the lonely itu kayak hit me so hard. Tapi paling aku kayak ya udahlah kayak beberapa kali gitu dalam sebulan kayak WFC gitu. Kayak WFC tuh biar aku ngelihat orang. Ataupun aku misalnya ketemu orang. Tapi kadang sebenarnya kalau ketemu orang juga justru kita lagi kerja malah jadinya gak fokus gitu ya? Ya gak fokus. Tapi ya kadang kita butuh juga sih energi kayak gitu. Sejauh ini nih Teh, kan Teh udah kerja berapa tahun di sini di remote worker? Aku remote working? It will be my 3rd year. Ya, serius? Ya, tahun ini 3 tahun. Ya ampun, udah lama banget berarti ya? Iya sih. Lama gak ya? Tapi aku merasa kayak I'm still newbie karena mungkin masih banyak yang harus dieksplor ya. Oke. Nah, do you think remote work will become the new normal here? I think it's already. Yeah. Okay. It's already a new normal gitu ya. Menurut aku kayak kalau di perusahaan luar gitu ya, ini tuh kayak udah jadi sistem yang kayak biasa kayak, aja lah gitu ya. Udah biasa gitu kayak umum. You can work remotely, you can work from anywhere gitu. Bahkan ada beberapa ya pekerjaan-pekerjaan yang emang kayak you don't need to go to office. Misalnya kayak social media manager, misalnya kayak hybrid atau marketer atau misalnya customer service. Itu kan kayak you don't need to go to office. Kayak you can use your phone, menghandle atau ngebales teks gitu kan. Yang kayak gitu. Dan aku juga melihat di Indonesia tuh kayak udah mulai sih kayak beberapa company. I cannot say that ya the company-nya karena aku juga gak tahu. Tapi kayak kalau aku lihat loker-loker gitu ya di LinkedIn kayak ada loh kayak misalnya loker social media manager tapi remote kayak gitu. Ini tuh kayak udah it's already a new normal gitu. Tinggal menurut aku perusahaan-perusahaannya, company-company-nya ya ready gak for this gitu. Karena ini tuh bisa jadi dua sisi juga sih. Pertama kalau perusahaannya nggak ready dan tiba-tiba nge-hire remote working, ini tuh bakal jadi SDM cost yang sia-sia. Karena mereka gak punya sistem, mereka gak tahu how to track pekerjaan orang-orang yang kerja remote, tool segala macam itu tuh bakal jadi cost yang kayak sia-sia sih gitu. Mending datangin orang in-house ke kantor kayak gitu. Tapi kalau perusahaannya ready, justru itu bakal jadi memangkas cost-nya itu loh. Oh ya? Iya. Menurut aku ya, especially for di Indonesia, maksudnya memangkas cost-nya tuh kayak mungkin mereka tuh bisa hire kayak untuk hal gini gak usah harus yang in-house, full time. Jadi misalnya butuh part time aja, they can work remotely. Jadi kayak yang penting hasilnya selesai, yang penting hasilnya beres kayak gitu. Gak usah bayar THR misalnya ya, kayak gitu. Karena kan freelancer tidak ada hak-hak seperti itu ya. Oh iya? Ya, jadi aku juga ya guys. Jadi remote worker kerja di perusahaan luar negeri. Gimana emang Teh? Gak ada THR. Because THR is our culture. THR is our culture ya, Indonesian culture gitu ya, tunjangan hari raya. Iya paling sih. ada juga sih kayak gift biasanya New Year gift atau misalnya kalau ulang tahun, kadang suka dikasih hadiah. Oh iya. Baik-baik banget berarti ya orang-orangnya. It depends. My boss is kind. Bos aku baik sih. Ada pertanyaan nggak? Penonton? Iya. Kita udah discuss ya, kayak itu repetisi barusan. Iya, kayak aduh aku bingung lagi Teh. Kita bahas apa lagi ya? Sebenarnya masih banyak sih bahasannya. From yourself? From myself. Aku penasaran sih Teh sebenarnya. Apa? Kenapa? Enggak. Awalnya Teteh dapat dari mana tuh?
informasi tentang dari remote work? internet. Oke, nyari sendiri. Nyari. Jadi aku tuh kayak I was obsessed untuk kerja di lingkungan internasional. Oh. Aku tuh obsessed ya. I can say I'm obsessed. Soalnya kayak menurut aku tuh ini tuh kayak personal banget sih, personal reason banget. Karena di sisi lain, karena kan kita tuh sebagai negara terjajah ya guys ya. Jadi ada personal issue yang aku tuh I wanna prove. Aku pengen banget deh membuktikan kayak seberapa bisa sih kita compete sama orang-orang global gitu kan. Karena kadang aku juga dengar dari orang-orang kayak sebenarnya kayak misalnya orang-orang luar gitu ya melakukan itu ya, we can do it too. Kita juga sebenarnya bisa loh gitu. Tapi di sisi lain narasi-narasi tentang bahwa SDM Indonesia tidak siap berkompetisi secara global, it's quite triggering for me. Quite triggering gitu. Kayak menurut aku kayak apalagi aku anak daerah, I wanna prove is that narasi-narasi itu benar atau gimana gitu. Sama I wanna prove myself. Can I gitu. Kayak gitu sih. Itu Jadi triggernya. emang harus punya keinginan kuat dulu ya Teh ya. Ya, even though like it's personal, you have your own why ya gitu ya. Itu my own why sih. Tapi biasanya kalau misalkan remote worker tuh harus ini nggak kayak relevan sama pendidikan kita sebelumnya gitu. It's a fun fact. It is a no. Iya? Serius? Iya. Mereka gak pernah nanya kayak kamu kuliah enggak misalnya, atau kayak kamu kuliahnya jurusan apa? Enggak. Itu it's never be on their like question gitu ya. Gak pernah nanya seperti itu. Okay. Tapi I believe in some company mereka masih mementingkan hal-hal seperti itu gitu. Apalagi kalau statusnya atau apalagi kalau misalnya gini. Itu big company. Kedua, mereka pengen hire-nya as an employee. Apa Jadi itu Teh? employee itu kayak pegawai gitu. Jadi kayak positioningnya adalah aku mau hire pegawai gitu. Kalau aku sekarang positioningnya aku tuh sebenarnya kayak freelancer. Oke. Tapi full time gitu. Jadi aku nggak punya kontrak yang bener-bener gimana ya? Kan kalau kontrak sebagai pegawai itu kayak kita pasti dapat misalnya paid sick leaves, kayak cuti sakit tapi berbayar gitu. Jadi boleh gitu. Enggak sebenarnya. Jadi kayak kamu kerja 8 jam, per jamnya kamu segitu, ya itu yang kamu dapatkan kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya big company biasanya kayak aku upload apa sih? Aku riset di LinkedIn, kayak biasanya kayak nanya mereka apakah kamu sudah menyelesaikan S1 kayak gitu. Mungkin mereka juga still considering. Tapi kalau misalnya kayak di platform-platform seperti freelancing, kayak di Upwork, kayak gitu, mereka nggak akan nanya your degree sih. Tapi mereka nanya lebih ke kayak what's your skill? Skill ya. Ya, jadi kayak show me your works, your previous works. Kamu kerjanya gimana aja gitu sebelumnya. Jadi mereka lebih ke kayak gitu sih. Karena kan mereka result oriented. Jadi aku maunya hasil gitu ya. I don't care gitu your background seperti apa. Tapi if you can work, ya let's do it. Kayak gitu. Tapi emang iya banget ya, beda banget sama persyaratan kerja di Indonesia yang harus punya pengalaman berapa tahun, harus good looking dan sebagainya. Kalau misalkan dibandingin sama remote worker, kayak lebih worth it ini gak sih remote worker? Aku nggak bisa bilang kayak gitu sih. Tapi aku bilang bahwa tadi tuh kayak misalnya mereka tuh gak considering background. Kayak banyak kok loker yang gak considering background. But I don't say, bukan berarti aku mau bilang bahwa education it's not important gitu. Bukan, enggak seperti itu. Karena aku juga mungkin belum tentu kalau misalnya aku gak kuliah, aku berada di level dengan pemikiran seperti ini. I see. Kayak gitu kan. Ya, meskipun they are not considering degree, tapi ya caranya membuat diri kita pintar, berpengetahuan, punya perspektif, punya mindset untuk berkompetisi di ranah global, you need an education. Ya, butuh kan kayak gitu. Terus I know it's quite sad. Maksudnya kayak di Indonesia gitu ya, dengan sekarang banyak pengangguran, lowongan pekerjaan sedikit gitu. Mungkin ya it's job for everyone, ya government of course ya, dan kita juga gitu ya. Government ya of course ya itu tugas utama government gimana caranya menyediakan lowongan pekerjaan formal ya. Karena kalau freelancing itu pekerjaan non formal ya. Banyak juga kan gitu kayak gitu. Itu tugas kita bersama.
Dan juga mungkin ya it's quite understandable kenapa di Indonesia pakai pengalaman pendidikan kayak gitu, karena itu untuk filtering. Karena kenapa? Karena loker yang ada tuh tidak sebanyak para pencarinya. Jadi itu kayak filter sorting gitu loh, kayak oke, berarti kalau kita misalnya pengen yang high quality, misalnya yang pengetahuannya banyak, ya cara satu-satunya untuk memangkas, memfilter itu education gitu. Misalnya education banyak loh yang S1, tapi aku tuh lebih butuh yang ngerti engineering misalnya. Udah berarti S1 engineering ya. It's understandable juga gitu kayak gitu. Berarti menurut Teteh nggak ada salahnya juga ya kalau misalnya loker di Indonesia tuh banyak persyaratannya. Ya, we wish gitu ya kalau lokernya banyak, mungkin nggak akan seketat itu. Ya, jadi emang core-nya sih menurut aku problemnya ya di penyediaan loker, lowongan pekerjaan yang formal gitu untuk orang-orang Indonesia. Tapi it's a good news too bahwa kesempatan remote working ini untuk kerja di perusahaan luar itu tuh kayak bakal jadi opportunity untuk orang-orang yang merasa kayak I have skills, I have knowledge, but aku nggak ngelihat nih lokernya di sini di Indonesia kayak gitu. Itu bakal jadi if you feel that, so this is a good chance for you. Kalau aku penasaran nih Teh, waktu kita Teteh kan dulu waktu itu pasti research ya soal lowongan pekerjaan di luar. Betul. Gitu kan, itu kan pasti apply dulu dong. Kayak kita ngasih CV apa gimana sih sistemnya? Jadi aku tuh start dari ikutan kelas. Ikutan kelas. Karena ikutan kelas tuh menurut aku kayak I cannot say it is a shortcut, tapi lebih ke kayak aku bakal diarahin itu jalannya kayak gimana. Yang membuat trial error aku kalau aku belajar sendiri tuh kayak bakal lebih minimalize lah ya. Jadi gitu aku belajar, aku riset dulu kelas, aku ikutan kelas, dan pada saat itu it's a good luck for me. Maksudnya kayak lucky yang bener-bener lucky sih ya menurut aku. Karena aku di offers. Jadi kayak kamu mau gak intern? Harusnya akhir kelas ini tuh kamu intern di komunitas kelas dia gitu ya, course yang aku ikutin. Tapi kamu gak usah intern di kelas aku, di komunitas aku, kamu intern ke ex klien aku. Tapi it is unpaid, which is pada saat itu aku maybe like people will think kayak unpaid untuk apa aku belajar ini tapi unpaid. No, it was not on my thoughts ya. Itu tuh gak ada di pemikiran aku sama sekali. Aku justru kayak menyambut dengan sangat antusias kesempatan ini, even though dia bilang kayak this is unpaid, you don't need to expect kayak kamu bakal digaji segala macam. Enggak, karena aku tuh pada saat itu milestone aku, next stepnya adalah aku pengen terlibat di ekosistemnya, aku pengen belajar gimana caranya dunia ini bekerja, because I have no one di sini yang bisa aku ajak discuss. Jadi salah satu aku harus belajar tuh aku harus nyemplung ke dunianya, ke ekosistemnya, then I will learn gitu. Jadi aku kayak it's okay, you don't need to pay me, your client don't need to pay me. Aku bakal dengan senang hati ikut. Dengan senang hati diajarin. Aku pengen tahu kayak di ekosistemnya kayak gimana sih. Itu tuh kayak itu menurut aku kayak opportunity yang eksklusif sih ya untuk aku. Meskipun sebenarnya kelasnya nggak ada embel-embel kayak kamu bakal dapat kerjaan atau dapat klien, enggak. Tapi kayak itu benar-benar kayak eksklusif offer dari coach aku pada saat itu. Kursusnya emang di kursus di Indonesia? Di Indonesia. Ada yang nyediain ya? Ada banyak loh sekarang. Cuma kamu sekarang satu kali aja kamu riset tentang search tentang remote working atau virtual assistant, pasti kamu kena iklan-iklannya deh. Banyak banget sekarang tuh. Tapi dulu aku ikut kelasnya bukan yang kayak kelas-kelas bergengsi kayak gitu sih. Lebih ke kayak kelas-kelas yang kayak aku tuh, ini tips juga sih teman-teman ya. Tips juga untuk dengerin kalian. Ya teman bicara. Kalau misalnya kalian mau nyari kelas nih, nyari kelas misalnya aku pengen kelas remote working, kelas virtual assistant, ada beberapa tips. Karena aku tuh adalah tukang ikut kelas. Jadi aku tahu nih kira-kira jenis-jenis kelas apa yang harus kalian eliminasi. First, carilah kelas yang ada live coachingnya. Meskipun misalnya online, tapi misalnya ada Zoom meeting langsung dengan coachnya. Jangan pernah kalian invest di kelas yang cuma nonton video. Karena itu it will be like wasting time, wasting your money. Karena kalau misalnya video ya udah kita cari aja di YouTube.
Banyak loh sekarang platform-platform yang ngasih free course gitu. Kalau kita beli course yang cuma nonton video itu kayak it will be like aduh wasting time banget sih menurut aku. Kedua, Second, apa? cari yang kuota per kelasnya tuh nggak lebih dari 10 deh Oh ya? atau 5 deh, karena ini approach aku sih ya, pendekatan aku ya. Aku tuh nggak mau cuma dilihat oleh course itu sebagai numbers of group. Oke. Jadi aku nggak mau kayak ngerjain tugas secara kelompok, aku nggak mau. I want to do it by myself, karena nanti juga I do it by myself kan. Terus aku juga pengen ada connection yang lebih personal dengan coachnya, karena aku bukan cuma pengen jadi student di sana. I want to be like a network lah gitu ya. Aku pengen networking di sana tuh kayak belajar. Aku belajar ada mentor diarahin, dan juga aku pengen networking kayak gitu. Dua ya itu. Terus selanjutnya aku kurang suka kelas-kelas yang terlalu terprogram. No, I mean Oke, aku harus jelasin nih karena takutnya miskonsepsi. Aku suka sesuatu yang terstruktur, terorganize. I like it so much karena itu one of my job juga ya di pekerjaan aku. Tapi aku nggak suka kalau ada kelas yang misalnya benar-benar sistem banget, tapi kurang human touch. Ngerti gak sih? Oh, I see. Kayak kamu tuh kayak sistem aja, kamu waktunya kelas ini, kamu sekarang bakal live coaching gini-gini, ini tugasnya. Enggak, aku tuh butuh course itu yang ada human touch-nya, yang dimana aku ditanyain progresnya kayak gimana, what is your challenges, terus kayak lebih ngobrol-ngobrol lebih dekat, personal gitu. Jadi cara komunikasinya pun bakal jadi beda gitu. Kalau misalnya karena aku pernah ikutan course yang benar-benar pertama, aku ada nonton videonya, which is that's okay karena masih ada live coachingnya. Kedua, pesannya tuh kayak lebih dari 10, mungkin 20 or something. Aku merasa itu tuh gak personalized gitu. Kadang mereka tuh tidak menjawab personal needs aku. Kayak gitu. Terus yang terakhir ya kurang human touch. Jadi kayak mereka tuh kayak treating me as I am tuh mesin yang masuk ke sistem ini. Pertemuan ini udah selesai. Enggak gitu. Aku lebih kayak butuh yang lebih networking, more personal, karena it will help me a lot sih. Kayak gitu. Jadi itu sih tips buat kalian ya yang mau belajar. Buat teman bicara yang mau belajar dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Remote working sih. Kamu tertarik gak? Aku tertarik banget jujur. Cuma makanya tadi aku nanya harus relevan sama background kita atau enggak tuh gitu. Soalnya kan aku sekarang jadi ini ya anak gizi nih. Terus ada nggak ya yang remote working yang bisa menampung aku gitu ta? Bisa kok. I mean like kayak gini ya. Misalnya kamu backgroundnya gizi, sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan kayak misalnya coaching tentang gizi, coaching tentang diet, coaching tentang misalnya kayak good health, ya good health kan ya, good health, atau misalnya massage untuk pencernaan segala macam. Itu kayak kamu bisa ya involve di perusahaan-perusahaan kayak gitu dengan background kamu. Meskipun misalnya yang kamu lakukan adalah bukan sebagai ahli gizinya. Misalnya karena ahli gizinya adalah misalnya bos kamu atau punya beberapa ahli gizi, ya kamu bisa assisting di operations, di hal-hal administrasi. Itu karena itu tuh bakal jadi hal-hal yang di-consider banget dengan background kamu sebagai mahasiswa ilmu gizi ya, karena mereka they don't need to explain you more tentang terms, tentang sistem. Kalau misalnya aku ya, misalnya dikasih kayak gitu, pasti aku kayak, oh bentar, good health tuh kayak gimana sih, atau gimana. Misalnya ada komplain dari customer mereka, customer klien kita, kayak aku nggak bisa langsung otomatis ngerti, tapi kamu dengan background kamu kayak it will be, oh ya udah aku ngerti gitu. Kamu tinggal belajar hal-hal bisnis administration sides-nya aja kayak gitu. Oke. Noted ya Teh ya. Nanti aku mau coba kalau misalnya udah lulus. Ya belajar ya. Tapi harus ini dulu nggak sih? Harus punya pengalaman kerja dulu nggak? Kan Teteh pernah magang dulu tuh sebelumnya. Yes. Tapi karena aku tuh dapat kerjaan pertamanya dari offering, jadi dia tuh kayak yang memperkuat aku tuh adalah pertama direkomendasikan oleh coach aku, yang kedua aku udah belajar di coach aku. Jadi kayak nggak perlu yang gimana-gimana. Tapi pada saat itu juga aku juggling kayak 2 kerjaan. Jadi aku kerja di sini sama part-time remotely. Gitu. Jadi dia tahu kegiatan aku gitu, kayak ngajar segala macam. Tapi menurut aku ya, kan kadang orang-orang berpikir tuh kayak kalau aku
mau pindah misalnya switch karir nih dari pekerjaan kantor corporate ke remote working kayak bakal susah atau gimana, ya bakal ada challengesnya, tapi ini tuh sama aja tahu kayak kerja offline. Jadi pengalaman kamu meskipun tidak work remotely itu bakal tetap di-consider. Karena aku juga punya teman. Punya teman, I cannot mention the name. Ya, pasti dia agak suka. Aku punya teman. Jadi dia tuh awalnya kerja di Tasik ini, meskipun di Tasik ini dia kerjanya di perusahaan luar gitu ya, di perusahaan luar. Terus tiba-tiba dia sepertinya resign dan teman aku itu mencoba peruntungan untuk kayaknya mau deh kerja remote kalau misalnya ada opportunity seperti itu. Dan dia gak ada pengalaman kerja remote ya, tapi experience dia kerja aku kayak top banget dia top banget gitu ya. Akhirnya kayak New Year ini dia dapat kerjaan di perusahaan Australia. Jadi remote worker tapi backgroundnya di education, kayak learning support specialist. Ih, keren banget. Dan gajinya gede sih, aku yakin. Kayaknya harus nyoba juga deh aku. Tapi nanti aja. Sekarang harus belajar aja dulu. namatin dulu. Oke, terakhir ya Teh ya. Kalau misalkan Teteh mau ngasih satu advice buat mahasiswa yang hari ini lagi berkarir di dunia digital, Yes. apa yang paling penting diperhatikan, yang mau Teteh kasih lah buat mereka apa? Okay, first, never stop learning. Learning is a long life journey. Oke. Yang kedua, always try. We never know, like di percobaan keberapa kita berhasil. Kayak gitu. Itu sih, it's important. Oke. And don't forget networking, guys. By the way, kalau misalnya kalian pengen networking, aku biasa ngadain remote worker hangout sebulan sekali. Ya, tempatnya di Langgam Coffee and Book. Jadi kalian bisa datang aja nanti kalau aku ngadain eventnya. Datang Welcome, of course. I will welcome you. Oke, teman bicara, jadi wah luar biasa sekali ya topik kita hari ini. Teteh, terima kasih banyak udah datang ke sini. Thank you banget udah mau sharing banyak banget. Lot of things I got here, dan itu insightful banget sih semuanya. I'm so happy if you feel that. Iya. Dan teman bicara, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita obrolin tadi bisa bermanfaat ya Teh ya. Buat teman bicara di luar sana. Oke, terima kasih. See you on the next podcast. Bye bye. See you teman bicara.